Oke, selamat malam, selamat bermalam minggu. Di kesempatan malam hari ini, mobil khusus lingkungan RT 002 Perumbakan Cikarang yang alhamdulillah pada malam hari ini akan memberikan pengajian halal bihalal keluarga besar warga RT 002 RW 009 dengan tema mari kita tingkatkan jadi silaturahmi dan saling memakan dalam semangat kerukunan yang penuh berkah ya. Bersama Ustadz Muhammad Al-Ma'afalil. Selamat mendengarkan acara di malam ini, tentunya masih dipancarkan langsung dari Perumbakan Cikarang RT 002 RW 009 langsung dari lapangan PB Asem Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim. Kama qala PT Jamu Sidomuju, rajin-rajinlah meminum jamu agar badan menjadi sehat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Para guru, para ustaz, para ustazah yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya, khusus yang ada di catatan saya. Ustaz Rahmadona, juga Ustazah Rini Sumarni yang saya hormati, saya muliakan, juga Bapak RW, Bapak Kamto, segenap jajaran, juga Bapak RT, Bapak Warjo atau yang mewakili, para tokoh, para sesepuh, pembawa acara, juga ini bapak-bapak operator sound system, Mas Berry, Masya Allah, soundnya enak Mas, enteng ini, luar biasa. Ini jangan-jangan mahalan bayaran soundnya anak penceramah itu. Bercanda Mas Berry. Kita doakan Mas Berry juga mudah-mudahan masuk surga sama sound-soundnya. Bapak-bapak, ibu-ibu,
anak-anakku, adik-adik remaja, warga RT 02, bapak-bapak yang soleh-soleh, ibu-ibu yang solehah-solehah semua. Segini banyaknya, emang banyaknya cuman segini-gininya. Udah gitu bapak-bapaknya luar biasa, mencar kiri kanan, jadi banser kita semua. Alhamdulillah, insyaallah aman. Amin. Semuanya puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan begitu banyak kepada kita. Iman, Islam, sehat badan, panjang umur. Alhamdulillah. Dari Ramadan kita puasa, pulang kampung, udah balik, udah kerja, ketemu lagi, Allah kasih panjang umur. Alhamdulillah. Malam ini kita mengadakan acara silaturahmi halal bihalal, saling memaafkan, saling memberi maaf. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah. Dan yang sudah berkorban untuk acara ini, insya Allah Allah ganti dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Minuman saya, mana kopi, mana susu? Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Dandang. Enggak, saya udah nggak ngopi. Terima kasih luar biasa. Ada Pokari Sweat. Pokari Sweat. Mudah-mudahan apa yang sudah dikorbankan menjadi ladang amal soleh. Dan mungkin acara malam ini kita nggak lama-lama, dipesan sudah sama Ibu Ustadzah Rini, kita pakai acara cepet aja, 8:30 jam 9 naik. Yang pertama takut hujan, yang kedua udah malam ngantuk, yang ketiga ono nggak tahu soto apa sopno, takut dingin. Alhamdulillah. Salawat ma'assalam senantiasa tercurah kepada Rasul mulia baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya nggak lupa Ibu, kalau Ibu prihatin di sini juga beda ya? Beda. Ustaz Jalil beda ya, alhamdulillah. Ya, saya sudah beberapa ke wahana, mohon maaf masih lupa jalannya, masih lupa gang-gangnya, makanya selalu minta map kalau kemarin. Terima kasih dan mohon maaf. Guru-guru, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan dari halal bihalal kita sudah tahu sejarahnya. Pada masa Bung Karno, Bapak Presiden Soekarno itu pengen ngumpulin orang, cuman kalangannya nggak semua muslim, ada non muslim. Dibilang sama ulama yang satu, bikin acara silaturahmi. Udah umum, udah biasa, ibu mah udah pada maklum katanya. Maka tercetuslah istilah halal bihalal yang tujuannya sama, maaf, memaaf, saling maaf, memaaf, cuma istilah saja itu. Intinya mah silaturahim. Kalau silaturahim lebih kepada yang satu rahim dengan nenek ibu kita tuh nyambungnya. Kalau silaturahmi tidak harus hanya yang bersambung dengan rahim orang tua kita. Nih seperti kita, insya Allah Bapak Ibu malam ini dari beda-beda rahim kita ketemu yang namanya silaturahmi. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dilapangkan
rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia senantiasa menyambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi, tali kasih sayang, tali persaudaraan. Insya keutamaan orang yang selalu bersilaturahim, yang pertama, rezekinya gampang. Saya baru datang langsung dimasukin ke rumah, saya mau ngapain? Ternyata udah ada suguhan semangka, pisang, anggur, masya Allah, alhamdulillah. Pengen semangka saya nggak harus beli ke pasar depan, langsung sudah dikupasin, masya Allah. Boleh jadi silatur. Yang kedua, orang yang rajin silaturahmi, insya Allah umurnya pada panjang. Itu kenapa kemarin kita pulang kampung lihat orang tua, nenek kakek kita umurnya panjang-panjang. Boleh jadi mereka dulunya senang silaturahmi, dan memang orang tua kita dulu makanannya nggak kayak zaman makanan sekarang. Gini pengen. Makanan dulu mungkin nggak banyak pengawet, nggak ada pewarna, penyakit nggak macem-macem zaman dulu mah. Paling banter 3G 3G, gatel hidung putih. Obatnya nggak susah-susah, nyari jauh-jauh, tinggal cari tikar pandan yang udah pada keropos, dia kumpulin, dia bakar bikin tabunan. Karena emang maaf pantat yang gatel, dia garang pantatnya baik. Orang dulu. Sekarang kita ngalamin makan minuman ada pengawet pewarna gede. Efeknya apa? 30 nggak kerasa, 30 kesana 40 tangan udah pada kaku, nyakitnya macam-macam, urat asam, iya, kencing pahit, darah pendek. Ya, darah tinggi tahu saya. Ada ibu yang punya darah tinggi di sini, ada? Pengen sembuh enggak? Ibu bapak maaf yang punya darah tinggi, yang darahnya suka naik aja, minum setiap malam sebelum tidur selama 1 minggu, insya Allah 1 sendok makan minyak sayur. Malam kedua sebelum tidur minum 1 sendok makan minyak sayur, sampai malam ke-7 minum itu, insya Allah malam ke-8 begitu darah ibumu naik, nggak naik licin, banyak minyaknya. Tak merasa selingan aja. Subhanallah. Maka kita jaga silaturahmi. Maka setelah Ramadan ini apa yang mesti kita lakukan? Yaitu menjaga keistiqomahan kita, insya. Karena Nabi pernah ditanya, ayyul ahabbu a'mali ilallah ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasul menjawab, adwamuha wa in qalla. Amalan yang adwam, dawam, istiqamah, continue, walaupun sedikit. Maka setelah Ramadan ditempa kita puasa dan amaliyah-amaliyah yang lain, setelah itu yuk jaga keistiqomahan. Biasa puasa Ramadan, setelah Ramadan istiqomah puasa sunnah, insya. Ramadan sudah biasa tilawatil Quran, di luar Ramadan istiqomah biasa baca Quran, istiqomah walaupun sedikit, selembar 2 lembar, seayat 2 ayat istilahnya, tapi istiqomah dibaca. Ketimbang 1 hari baca 1 juz, 2-3 bulan bahkan sampai setahun gak baca Quran. Na'udhu Ramadan kita sudah dilatih untuk menjadi orang yang sabar, gak marah-marah. Di luar Ramadan kita istiqomah, jangan jadi orang pemarah, insya. Kemarin Ramadan istri bapak-bapak Pak luar biasa. Sebelum Ramadan belum dilatih, kalau anak bercanda marah-marah. Anak bercanda di rumah berantem, anak ibunya marah-marah, istri bapak marah-marah. Begitu Ramadan, dilatih
berlatih menjadi orang yang sabar. Hari libur bapak sama ibu cari bukaan ke depan sampai rumah setengah 6. Jam 6 kurang 40 menit, 20 menit anak bercanda di ruang tengah depan TV, ada makanan minuman, tapi ibu nggak marah-marah. Suami ibu nanya, mama kok tumben nggak marah-marah? Kata istri bapak, entar habis maghrib. Ya, habis buka ya, minimal dilatih sampai habis maghrib tuh bersabar. Alhamdulillah. Maka jaga keistiqomahan ini. Kenapa mesti istiqomah? Sabda Nabi tadi mengatakan sedikit, yang penting sedekah sehari 5, 2, 10 ribu, yang penting istiqomah. Daripada satu hari 100 ribu, 2-3 bulan enggak sedekah, enggak infak, itu enggak Allah cintai. Yang Allah cintai sedikit infak tapi ada ayatnya, innal ladina qalu rabbuna, kebisikin, alla takhafu wa la tahzan, kamu takut. Ada ulama tafsir mengatakan maksudnya jangan takut kamu menghadapi kehidupan akhirat, karena kamu udah istiqomah, kamu bakal selamat. Wala tahzanu, jangan sedih ninggalin dunia, keluarga, anak, istri atau suami atau utang. Nanti malaikat terus buat orang-orang yang istiqomah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah buat kalian yang istiqomah. Alhamdulillah. Maka yuk, intinya adalah istiqomah. Kalau sebelum puasa kita minta maaf, istiqomah, tawakufan syahbanan saling minta, habis puasa lebaran saling minta, terus istiqomah. Sama tetangga banyak minta maaf karena kadang kita nggak sengaja, nggak tahu baik kata sikap yang kita ucapin, tetangga tersinggung. Dia ngomongnya ada acara, tamu kita parkir depan rumah tetangga, kita nggak permisi, nggak tahu tangga yang diparkirin parkir sembarangan banget. Ada di sini yang begitu? Nggak ada di sini mah ya, nggak ada di sini mah, nggak ada yang ngaku. Tuh kadang seperti itu. Kadang ada tetangga yang nggak demen, tetangganya melihara ayam, dia melihara ayam. Bah, misalnya contoh. Maka ini yang diajarkan Nabi, hidup bertetangga. Wahai, kita harus saling legowo, selalu harus punya sikap sifat dan memaafkan tetangga, dan selalu minta maaf kepada tetangga. Sebaliknya, tetangga orang lain pun begitu. Kalau masing-masing punya sikap sifat legowo dan saling memaafkan dan selalu minta maaf permisi, insya Allah nggak ada dengki, dendam dan buruk sangka. Itu yang diajarkan Nabi. Sama tetangga banyak minta maaf, ada momennya, diantaranya malam ini halal bihalal, alhamdulillah. Sama keluarga minta maaf, suami minta maaf sama istri, mungkin kemarin lebaran nggak sempat beliin baju istri, THR-nya habis, pakai bayar utang nggak benerin dapur. Istrinya protes, mas gimana lebaran ini ya kurang, beli baju anyar. Kata suaminya, ya udah deh kamu beli jilbab aja yang baru. Lah terus aku lebaran, kamu nongol aja di jendela. Minal aidin, sugeng riyatin. Kelihatan jilbabnya baru, masya. Mohon maaf, suami mungkin nggak bisa kadang-kadang full memenuhi nafkah. Istri minta maaf sama suami, banyak salah kadang. Suami ada hajat Noel, malam Jumat, istri malah marah-marah, capek. Bawanya yang kenceng pengalaman pribadi kayaknya. Apalagi yang diem baik. Aduh, kena semua. Enggak, insya Allah di sini mah soleha semua, amin. Makanya ini kenapa pentingnya seorang istri suami punya ilmu, rajin ngaji. Kenapa? Dua-duanya biar menjalin rumah tangga dengan ilmu. Kalau dengan ilmu enak bu, suami nggak capek
suami tinggal kasih kode. Istri pun kalau menjawab udah nyakitin hati, jawabnya dengan kata yang halus pakai bahasa kiasan. Malam Jumat pertama suaminya metek-metek di balik jendela, di balik gorden. Mama, kita isi pulsa yuk. Istrinya jawab, aduh papa, baterai mama lagi lobeng, nanti lagi halangan, lagi meriah. Malam Jumat kedua suaminya kasih kode, mama kita isi pulsa yuk. Kata istrinya, aduh papa, mama lagi nggak ada sinyal. Malam Jumat ketiga suaminya nggak minta lagi, istrinya nyariin, kemana suami aku ya, aku udah bersih nih, aku ngeduluin papa kita isi pulsa yuk. Kata suami, aduh mama papa udah ganti kartu. Enggak lah ya, insya Allah suami ibu mah soleh-soleh semua. Subhan. Banyak salah sama suami, maka banyak minta maaf. Nggak kudu nunggu lebaran, sebetulnya tiap hari atau minimal seminggu sekali hari Jumat kalau suami pulang sholat Jumat tuh. Kalau pas lagi shift 2 atau shift 3 maksudnya. Nggak kena shift berarti sip banget. Ini mah yang ketemu di rumah maksudnya, ya Allah, subhanallah. Suka ibu nyium tangan suami kalau hari Jumat minta maaf, suka? Ya, enggak. Sama kayak orang Sukatani, Bang. Ditanya, Bu, ibu kalau hari Jumat, kalau suami pulang sholat Jumat, ibu suka cium tangan suami nggak, minta maaf, minta ridhonya? Enggak. Lah kenapa? Lah suami saya nggak sembahyang Jumat. Suami nera salah Jumat. Subhanallah. Tapi di sini mah RT 2 mah istrinya soleha semua, amin. Kebetulan libur tanggal merah suaminya sholat Jumat di masjid, di rumah istrinya nyiapin makan siang kesukaan suami, nyiapin minuman kesukaan suami. Maka insya Allah istri seperti itu dapat pahala seperti pahalanya suami yang sholat Jumat. Alhamdulillah. Nyambut suami di rumah dandan pakai bedak fiksi, lipstiknya cempaka, cuma dia lupa giginya nggak disikat, itu kulit cabai nyangkut di gigi. Pulang suaminya, assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa. Istri suaminya, wow amazing. Kata suaminya, indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning. Ya. Tapi subhanallah RT 2 wahana mah, suami pulang langsung disambut, direbut tangan suaminya untuk dicium, minta maaf, dibolak-balik, minta ridhonya karena istrinya pemain qasidah. Maklum lakinya orang Cikarang, kata lakinya udah lama PA. Kadang-kadang minta maaf setahun sekali, lebaran doang di kampung, pulang sholat id. Kata suaminya, kenapa kamu mah? Loh mas kan lebaran. Oh iya ya, aku lupa. Suaminya lupa kalau itu lebaran. Suaminya duduk pakai acara sungkeman, istrinya bersimpuh di atas paha suaminya. Mas, maafin aku ya mas. Kenapa kamu mah? Aku banyak dosa mas. Dosa apa? Mas sadar nggak? Duit dompet mas sering hilang. Iya sih, itu aku mas yang ambil. Oh kamu? Iya. Bilang tuyul. Aku mas. Kata suaminya, iya aku maafin. Loh kok mas nangis juga? Dosa mah banyakkan aku. Dosa apa mas? Aku udah 3 bulan nikah lagi gak bilang-bilang. Enggak. Insya Allah suami ibu mah soleh-soleh semua, amin. Ya Rabbal sallallahu alaihi
Kemudian istiqomah untuk amal-amal ibadah yang mana lagi? Banyak diantaranya disukatan. Kalau Ramadan kita biasa baca Quran, tilawatil Quran, ada tilawah, ada iqra. Apa artinya? Sama baca. Bedanya apa? Kalau tilawah itu lebih kepada tadabbur. Jadi nggak hanya sekedar baca. Kalau iqra, baca aja, baca. Wallahu a'lam. Baca tanpa harus memahami artinya. Karena baca Quran itu ngerti enggak ngerti, paham enggak paham artinya, tetap dapat pahala. Alhamdulillah. Bahkan orang yang mendengarkan orang yang baca Quran mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada baca Quran kita dengarkan. Wasma'u, isma', tasmi, dengerin. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah. Biasakan di luar Ramadan baca Quran. Karena memang kewajiban kita kepada Quran ada di antaranya yang pertama wajib belajar membaca. Belajar bagaimana melafalkan huruf hijaiyah. Belajar tajwidnya, hukum satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana membaca Quran dengan baik. Ilmu tajwid namanya tahsinul Quran. Bahkan kalau kita mau belajar lagi, qiraatnya itu ada 7 bahkan 10. Disebutnya qiraat sab'ah. Kalau kita qiraatnya cuma 1 yang kita baca, Imam Hafiz An-Asim. Imam Hafiz An-Asim. Qiraat yang kita baca. Ada ikhfa, ada idgham, ada ismam, ada nakal, ada imalah yang bacanya miring cuma 1. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Cuma itu kalau di qiraat Hafiz An-Asim. Hafiz An-Asim. Tapi kalau qiraat yang lain ada qalun, ada waraq, ada nafi, ada wadduha, wal-laili idza saja, banyak. Wasyamsi wa duhaha, jadi wasyamsi wa duhaha. Kalau belum belajar jangan coba-coba baca begitu. Ini contoh, ada bacaan seperti itu. Kalau kita cuma 1, Bismillahirrahmanirrahim. Qiraat lain wasyamsi wa duhaha, jadi wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha, jadi wal qamari idza taleha. 7 ayat itu wala yakhafu uqbaha, jadi wala yakhafu uqbaha. Kalau nggak belajar itu disangkanya itu porno, padahal ada qiraatnya. Itulah Quran. Banyak cara belajar bacanya. 1 yang kita pelajari qiraat Imam Hafiz An-Asim. Belajar tajwidnya. Yang kedua, kewajiban membacanya. Jangan tinggalkan baca Quran. 5 sebelum subuh, insya syukur setiap habis sholat. Ada cerita seorang ustadz ngisi acara syukuran. Begitu selesai acara, ustadznya ditinggal sendirian karena tuan rumahnya ibu-ibu harus melayani tamu yang pulang. Besok ada berita si ibu kehilangan duit 1 juta, ikut pakai karet. Tapi dia nggak nuduh, cuma ngomong ke orang-orang. Nah, coba itu. Padahal orang yang di rumah saya terakhir itu Pak Ustaz. Sendirian. Saya curiga tuh sama Pak Ustaz. Masya Allah. Dari hari ke hari, dari acara syukuran itu, ibu-ibu kehilangan duit nyalahin Ustaz, tapi nanya nggak enak. Tapi karena udah pada ngomong, akhirnya apa ketemu di Ustaz. Nah, pas ketemu Ustaz, maaf ya ini bukan dulu. Dan terus apa? Nanya nih,
Waktu acara syukuran di saya seminggu yang lalu, Ustaz yang terakhir di rumah saya belakangan di dalam, saya hilang 1 juta Pak Ustaz. Apa betul Pak Ustaz yang nemuin? Apa kata Ustaz? Betul Bu, betul sekali. Dan duit ibu 1 juta karena saya juga pergi pamit ke suami ibu gak ketemu, sama ibu gak ketemu. Saya taruh di atas Quran ibu yang ada di atas lemari. Jadi belum ketemu, belum. Oh, saya kira ibu bakal baca Quran, ntar maghrib bakal nemu tuh duit. Jadi belum baca, ketahuan. Hello. Ya ada alasan, Qurannya banyak. Di HP Qurannya. Ini cerita saja bahwa begitu pentingnya istiqomah membaca Quran. Baca Quran pakai lagam-lagam yang Arab, bayati soba ijazah di harta rostihawan. Emang kalau lagam selain Arab nggak boleh? Boleh, cuman kurang pantas, nggak elok, jadi bikin rusak bacaan Quran. Bayangin kalau baca Quran misalnya pakai orang Jawa, pakai lagam Jawa kayak Ilahi Quraisy, tentang orang Solo, Ienin tawalololintang, lagamnya itu nggak enak kan? Tentang orang Cianjur, araitan lagi yukadzibu biddin batalikal ladzi yadul yatim. Nggak boleh. Apalagi baca Quran pakai lagam dangdut, lebih nggak boleh. Yasin itu masa siraman. Makanya semua ada ilmunya, betul. Ada cara baca Quran itu, qiraat bacanya mujawwad, lagamnya lambat, buat haflah acara MT. Bismillahirrahmanirrahim. Buat haflah. Ada lagi cara baca Quran dengan murotal, tartil tapi agak cepat buat imam-imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dibalik. Acara pakai murotal walaupun boleh, imam pakai mujawad. Oh, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mama, gua gimana aminnya ya? Kalau sesuatu bukan dipakai pada tempatnya seperti itu, betul? Ada aturan lain. Mohon maaf kalau misalnya baca Quran sesuai daerah. Imam misalnya maaf orang Ambon, baca Fatihah pakai lagam Ambon, gimana coba? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kata makmum, amin. Pulang-pulang pada keluar pucuk. Makanya diatur aturan mainnya. Alhamdulillah, subhanallah. Yang ketiga, mentadabbur baca isi ayat Al-Quran. Makanya itu kalau bisa Bapak mohon maaf, di rumah ada Quran terjemah, ada ya. Selain kita tilawah, juga ada tadabbur. Tilawahnya misalnya sehari 1 juz atau setengah juz, 5 lembar atau 1 atau 2 lembar. Dibaca masa ini setahun dan saya 6.223 ayat. Lagi sekolah kan 6.666, diteliti nggak segitu. Apa sekarang sudah banyak perkembangan. Kalau dulu kita sekolah samina wa atokna, tuh sekarang mau dilihat di Google, bener nggak ini 6.666 ayat? Nah, ternyata ada beberapa pendapat Allah angkat 1 ayat dengan maknanya atau 2 ayat, syukur-syukur bisa ngangkat insya. Yang ketiga, istiqamah. Sahur dianjurkan beristiqamah
istighfar di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita istiqomah membaca istighfar. Karena yang namanya manusia enggak luput dari salah dan dosa. Kadang lisan saya nggak enak amat ya, diri ngebelakangin Pak RW, duduk ngeberapin Pak RW ini. Mohon izin ya kata Pak RW ini. Nabi aja ngajarin kita agar sehari semalam baca istighfar 100. Tapi istighfarnya Nabi, mohon maaf Bapak Ibu, bukan karena Nabi punya dosa. Nabi terjaga dari dosa, Nabi dipelihara, maksud dijamin masuk surga. Dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan akan datang. Terus istighfar Nabi apa? Antara hikmah istighfarnya Nabi adalah ampunan buat kita. Maka kita yang belum dijamin masuk surga, perbanyak tobat, perbanyak istighfar, istiqomah. Bahkan guru saya ngajarin jangan lepas minimal habis subuh istighfar 100 kali, selawat 100 kali, buat jangan ditinggal. Kirim Fatihah buat orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Insya Allah akan terjadi keajaiban pada kehidupan Bapak Ibu semua. Insya kita banyak dosa, dosa mata, dosa mulut, apalagi di mulut gampang banget ngomongin orang. Ya Pak ya. Maka jangan suka, kadang-kadang suka zaman sekarang mah terang-terangan. Besti, kapan kita kumpul bersama gibah? Bukan ibu-ibu orang sini Pak RW, bukan. Bukan ibu-ibu orang sini ya. Oh, ibu-ibu orang Korea. Orang Korea nyontoh sama ibu-ibu orang sini. Sekarang mas subhanallah terang-terangan bisa ngegibah. Ngegibah itu adalah goib, asal kata goib ngomongin orang yang goib yang gak ada di depan kita diomongin aibnya. Sejatinya kalau kita ngomongin orang aib orang yang gak ada di depan kita, kebaikan kita pindah kepada orang yang kita omongin. Kita masih ngomongin baik nih orang, apa yang terjadi? Burukan orang yang kita omongin pindah ke kita. Maka hati-hati, kita ini sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Itu mah kalau nyanyi ujungnya nggak kibrit. Bicaralah macam-macam, masa jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Pinter omong, baca ayat cintai lagu, koma irama, melihat apa aja di lagu. Ada bapak-bapak lagi pakai kacamata hitam di pinggir jalan bawa trompet, gak ditolongin, gak diseberangin, dia malah cintai lagu. Terangnya dunia tak dapat dinikmatinya, indahnya dunia tak dapat dipandanginya, terang bagi orang. Nyawer. Oma, sampai temannya Bang Haji Romo Irama yang sering ikut Bang Haji, dia jadiin lagu. Siapa temannya? Haji Tatang. Adalah dangdut tatang, dangdut tatang, dangdut Haji Tatang. Terbang Haji. Bang Haji Roma Irama dulu pernah mau nyalon presiden. Ingat ya? Ada yang tanya ibu-ibu RT 2. Bang Haji, ngapain sih segala pengen nyalon presiden? Kan udah jadi raja. Raja dangdut. Gus Bongha memajukan Lumiti Hiji. Rek naon sih Bang Haji? Apa jawaban cerdas Bang Haji Roma Irama? Aku ingin merebut Ani dari tangan SBY. Cerdas. Ya Allah. Bu, jagali, banyakin istighfar. Astagfirullah Rabban, Astagfirullah Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan. Subuh bangun tengah malam,
Quran, baca sholawat, baca istighfar, tahajud, doa, bangun jam 3. Ngapain? Jawab RT 2 mah kencing. Terkencing. Kayak suara kencingnya enakan baik. Kalau anak perawan sampai kencing kan masih rapat, enak suara kencingnya seprit. Kencing perawan mah seprit bunyinya. Lah udah punya anak 3 apalagi kencing janda suara kencingnya Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Apalagi suara kencing nenek-nenek ekstra jus. Ini kenapa kita jadi ngomong ke kencing-kencing ya ini? Dari mana mulanya kita ngomong ini? Karena kalau ibu-ibu mau Pak maaf istrinya siapa nggak cukup sebatok 2 batok dia mah ya. Kalau bapak-bapak kencing duduk istighfar kencing 2 batok bersih, ibu-ibu mau seember dia kurang. Bagaimana nggak kurang orang pejabat kok kacang buok ditabokin baik itunya, nah itunya pada dekok. Iya itunya segala pengen dijelasin ya, masing-masing pada punya. Kenapa jadi ngomong kemari-mari kita ini? Ya Allah, ayo bangun tengah malam minta sama Allah, berdoa. Ilahana, ya ilah, yassir lana. Ilahana, ya ilah, indikina wa dunyana, amin ya rabbal. Aku tahajud bisa 12, 11 silakan 11, nggak bisa 4 atau 2, 1 witir tidak apa-apa. Tahajud itu waktu malam sepertiga malam, waktu yang mustajab buat berdoa. Apa kata Allah? Turun dan Allah sepertiga malam. Siapa yang minta aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampun. Silakan berdoa. Bisa pakai bahasa Quran, ngerti pakai bahasa Arab doa sendiri silakan pakai bahasa Arab. Nggak ngerti bahasa kita sendiri masing-masing. Daripada bahasa Arab bahasa Quran nggak ngerti artinya. Iya. Lagi tahajud doa, suaminya bangun ngelindur ngedengar istrinya ngedoa, kata istrinya Rabbana innana sakita munadi ayunadi lil iman. Kata suaminya kamu ngerti malah kagak. Mendingan bahasa kita aja, gak apa-apa, Allah Maha tahu. Tapi doanya jangan sampai detik. Kadang orang sekarang kalau berdoa, ya Allah, bagi rezeki apa ya Allah? Maka suami aku kerja sih di PT Egypt. Aku juga bantu-bantu dagang di rumah ya Allah. Dagang beras, dagang gula, dagang telur, dagang token. Gak usah gitu-gitu amat kalau Allah kita tahu. Kadang orang sekarang kadang doa maksa Allah. Ya Allah, pengen punya motor PCX ya Allah. Kalau nggak warna yang merah, yang putih ya Allah. Kalau nggak ada jangan ya Allah. Kata malaikat emang gua leasing. Orang sekarang kelakuannya. Kadang-kadang doa singkat banget ya Allah. Engkau maha tahu apa yang ku mau, amin. Kata Allah ngenta naon sama aku. Nyaho meureun. Aya meureun. Berdoa ke Allah gitu. Ya emang Allah
ibu-ibu gak ada pengkolannya. Saya pernah ceramah awal-awal dakwah, ceramah malam, ceramah saya serius. Jamaah pada pulang satu-satu. Aku pulang dulu ya Jeng, anak aku nangis. Ya aku juga pengen kencing. Lah kencing gak balik lagi. Ditelan setan kali. Subhanallah. Nah, banyakin istighfar, minta ampun kepada Allah sebesar sebanyak apapun dosa kita. Kalau kita datang kepada Allah, kita ampunan, Allah akan berikan ampunan sebesar dosa kita. Alhamdulillah. Dan surah An-Nisa ayat 112, 120 saya lupa tadi dicek lagi. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Barang siapa yang melakukan kejahatan, pernah berbuat jahat atau menzalimi dirinya, yakni berbuat dosa, thumma yastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah putus asa yang pernah berdosa. Terus minta ampun kepada Allah dengan amal-amal ibadah kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Amin. Quran mudah, istighfar mudah, sedekah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang yang bertakwa di antaranya istiqomah, sedekah, infak, berbagi. Orang takwa. Kenapa balasannya orang takwa surga? Ciri orang takwa itu senang infak. Surga balasannya orang yang suka infak. Allah Maha cinta, Maha luar biasa kepada kita itu. Harta dari Allah. Ketika infak, rezeki dari Allah, Allah ganti. Coba Allah ganti berlipat ganda. Di dunia dijauhkan dari bala orang yang suka berinfak. Di akhirat dijauhkan dari jilatan api neraka. Amin. Tentang berinfak, kalau kau punya duit sesuai dengan Tuhan dan lihat banyak yang dilihat sama Allah itu istiqomah untuk infak, berbagi. Ada rezeki dengan rezeki uang 5, 10, 100, 50. Gak ada uang dengan tenaga, gak ada tenaga dengan pikiran, dengan doa, dengan support, apa copot kacamata. Semangat kenapa? Karena belum makan. Kemarin pas saya ceramah di Karawang, Pak RW di situ pas sebelum ceramah saya makan dulu. Pulang-pulang ceramah, kadang udah makan langsung pulang. Sendiri biasa. Tengah jalan ada yang ngejar anak. Saya kira begal kata panitia. Ustaz berkat ketinggalan. Makanya Mbak Ustaz hari ini ya, kalau emang ada berkat buat saya ke mobilin sekarang aja kali ya. Biar ntar nggak ada yang ngejar-ngejar saya. Bercanda. Ayam bercanda. Ini mah bukan utilangin yang ngingetin. Ayah bercanda. Subhanallah. Ayo. Jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Nah itu pelit bin medit alias korek. Yang anehnya Bapak Ibu, orang medit itu orang pelit gerah sama orang yang suka kasih. Seneng sama orang yang suka, orang pelit nggak seneng juga sama orang pelit. Coba itu, dia nggak sadar kalau dirinya pelit. Sampai kata orang India apa? Jalma koret. Jalma koret mere geste haris mere ayangna dibere di dia kabeh jelmana ieu. Embung sedekah sababnya sayang meningdang dan iman tenaga desa jalma korete tumpah seane sudah uduk istiqomah kis
Quran, istighfar, sedekah, terakhir sholat. Ada ayat berpadanan selawat dan istighfar dalam surah Al-Anfal ayat 33. Ada yang hafal? Hafal ngacung, yang ngacung boleh pulang. Maafkan dong saya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum yastaghfirun. Yang pertama menceritakan tentang selawat. Allah tidak akan pernah mengadab, bahkan niat aja nggak ada tuh Allah. Buat siapa? Ketika engkau Muhammad berada di antara mereka umat Nabi, nggak ada sekarang. Gimana maksudnya? Hidupkan sunnah Nabi dalam diri kita masing-masing. Minimal berbanyak baca salawat, sunnah Nabi hidupkan. Insya Allah, Allah niat aja kami mengadab kita. Tapi yang kedua, Allah tidak akan menurunkan azabnya sedang mereka selalu meminta ampun, beristighfar. Yang kedua, kata ulama, tadi ada niat mengadab, dia istighfar, nggak jadi, ada niat. Tapi kalau selawat, orang istiqomah selawat, menghidupkan sunnah Nabi, niat aja kagak, Allah itu mengadab. Masya, berbanyak baca sholawat. Aulan nasti yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama dekat denganku nanti di yaumul qiyamah, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak berselawat. Sallallahu alaihi sallallahu Allahu anta syamsun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta nurun fawqa anta ikhtim wa qalbi misbah qudubi sallallahu alaihi wasallam. Amalan zikir yang paling mudah lintas waktu kapan saja bisa. Naik motor, naik mobil bisa sambil baca. Jangan pada waktu dan tempat saja. Rumah masak sambil selawat, goreng jengkol, Allahumma sholli ala ashkili zalimi bizalim wa akhrijna min baitihim salimin. Gosok jengkol. Ya komplain apa deh? Tadi pas ada baru berubah sampai kata selamat panjang jadi gosok. Suaminya soleh, nggak apa-apa, tetap papa makan. Itu papa makan jengkol selawatan. Istrinya, kalau istri yang maaf jarang ngaji, jarang baca selawat, masa marah amat tadi tidak. Cinta lekula segede gunung nanging tepung. Banyakin selawat, jangan kalah. Saya
orang Cikarang orang Cina masuk Islam bilang baca selawat dia pakai agama Cina. Oh dari mana? Kan ngapain aja? Kamu masuk Islam. Sama siapa kok? Ini yang orang tua kowe, ini ibu kowe, ini istri kowe, ini kowe. Jadi ini keluarga kowe. Engkau kenapa pengen masuk Islam? Kowe senang kamu orang Islam banyak acaranya. Ada multa, ada ladaban. Betal-betal hajatan. Motong litik hajatan. Masukin litik hajatan. Orang Islam apalagi orang-orang MU banyak acaranya. Pulang simpong pirang baca selawat lagam Jackie Chan. Salatullah salamullah plung ala toha rasulillah plung salatullah salamullah he ana yasin habibillah. Jangan kalah sama si Upo, perbanyak baca sholat. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita nanti wafatnya husnul. Maka diawali dengan apa? Rajin datang ke majelis lihat membaca juga makanya Pak kalau istri Bapak aktif ngaji beliin seragam yang banyak. Setuju Bu? Tenang saya belain. Kata bapak-bapak ya menyesal undang Ustaz. Ini mah istri rajin ngaji umbal hari tiap hari seragam istri satu warnanya merah menyala. Ngaji malam Senin merah, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Kata tetangganya itu Pertamina siapa yang kebakaran? Bu, kalau ada tetangga bermain ajak sabar. Marah-marah wah nyamper ngajinya malu saya mah ngaji pengen disamper, kalau nggak disamper nggak ngaji. Kira ada organ tunggal nggak disamper ke batang nyawa ya. Ada di sini yang begitu. Ada itu fitnah banget. Begitu disamper, Mbak ayo ngaji, aku lagi hamil aku beres nanti aja kalau kelahiran beberapa minggu ya aku samper lagi ngaji. Kelahiran disamper dan ayo ngaji. Anak aku rewel, aku takut ngajinya nggak fokus nanti ya kalau anak aku udah gede-gedean dikit anak aku udah bisa lari dan ayo ngaji. Anak saya bandel nakal takutnya kencing depan Ustaz. Nantinya kalau anak saya udah SD ya saya samper lagi ngaji. Begitu SD disamper jangan ayo ngaji. Aduh saya lagi hamil lagi. Sampai modal nggak ngaji enggak lah, insya Allah ngaji-ngajinya bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mungkin kutum yang singkat kita jam 10. Jam 11 di sini ngajinya apa jam 11? Luar biasa RT 2 ibu-ibunya. Berarti ibu-ibu RT 2 rajin bohong. Bisa banget aja jam 11. Ada yang besar geser udah malam ketika sinetron ntar ada bola. Mudah-mudahan bermanfaat. Doa dengan guru kita. Saya yang mungkin suka kemari mohon maaf kalau ada kata sikap yang kurang berkenan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, silakan ibu-ibu Oke, langsung makan. demikian Jangan yang kesedihan. acara pengajian dalam rangka acara halal bihalal untuk lingkungan RT 002 RW 009
Perumahan Wahana Cikarang dengan tema mari kita jalin silaturahmi dan saling memakan dengan semangat kerukunan yang berkah bersama Ustadz Muhammad Munawir dari Kota Sukatani Cikarang. Demikian atas perhatiannya kami punya segenap panitia dan juga support penuh baik Koplak Entertainment. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Langsung dipancarkan dari lapangan PB Asem Jaya, RT 002 RP 09 Wahana Cikarang, Cikarang Selatan. Dan kami atas segenap panitia bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dari lapangan PB Asem Jaya, kami segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.